Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Haji Muhammad Farijal SP, NDH 08, Kepala Bidang Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut. Hari ini saya akan melaksanakan tugas individu agenda 3 dengan judul Analisis Hubungan Kelembagaan dan Organisasi Digital dalam Penginputan e-Proposal di Kementerian Pertanian. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia. Beberapa pasal yang relevan meliputi pasal 18, yaitu menjelaskan definisi pemerintah daerah dan tugas pokoknya. Pasal 18A mengatur tentang hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah. Pasal 18B mengatur mengenai pengakuan negara atas identitas dan kebudayaan tiap-tiap daerah yang khas. Organisasi digital atau digital organization adalah organisasi yang memanfaatkan teknologi digital untuk menjalankan kegiatan internal dan eksternalnya. Tujuan pembangunan digital organization adalah melakukan transformasi kegiatan dan proses dalam sebuah organisasi dengan menggunakan teknologi secara efektif. Kementerian Pertanian telah berupaya memberikan bantuan baik berupa benih, bibit, sarana dan prasarana untuk komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang dibutuhkan bagi kelangsungan pengembangan pertanian di Kabupaten Tanah Laut dalam pencapaian target kinerja berupa terwujudnya swasembada pangan. Memanfaatkan teknologi digital yang dibuat oleh Kementerian Pertanian dalam rangka menunjang efektivitas dengan lembaga atau organisasi atau stakeholder tersebut berupa, yaitu yang pertama, simultan, Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian. Yang kedua, SIBIMA, Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Pertanian Terintegrasi. Pemanfaatan teknologi digital tersebut adalah dalam aktivitas penginputan data kelompok tani dan data usulan calon petani calon lokasi kelompok tani penerima bantuan. Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam penginputan e-proposal di aplikasi SIBIMA, yaitu yang pertama, sosialisasi yang dilakukan kurang efektif karena hanya dilaksanakan secara Zoom dan dilaksanakan bersama di seluruh Indonesia. Yang kedua, tidak terkoneksi secara seluruhnya antara aplikasi simultan dengan aplikasi SIBIMA. Yang ketiga, membutuhkan koneksi internet yang stabil. Aplikasi ini memerlukan koneksi internet yang stabil untuk menggunakan semua fitur dan layanan. Jika pengguna berada di daerah dengan sinyal internet yang lemah atau tidak stabil, ini bisa menjadi kendala. Yang keempat, data yang sudah terinput di aplikasi, keamanannya perlu diperhatikan. Semua kegiatan bantuan pemerintah di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut, baik itu berupa benih, bibit, sarana dan prasarana pertanian, baik dari komoditas tanaman pangan, hortikultura, maupun perkebunan, banyak berasal dari sumber dana APBN Kementerian Pertanian. Dan ini sangat mendukung daerah kita sebagai salah satu daerah penyangga ketahanan pangan di Kalimantan Selatan. Yang terakhir, sebagai penutup, diperlukan lagi perbaikan untuk mendukung digitalisasi baik dari peningkatan SDM maupun teknologinya. Seperti yang pertama, adanya bimbingan teknis untuk peningkatan sumber daya manusia dalam mendukung penginputan aplikasi dari Kementerian Pertanian ini. Yang kedua, perlu adanya perbaikan dan peningkatan teknologi supaya beberapa aplikasi yang ada dapat terkoneksi sehingga memudahkan operator atau petugas dalam menginput setiap data. Yang ketiga, perlu adanya peningkatan kapasitas server di Kementerian Pertanian sehingga proses input bisa lebih cepat dan tepat. Sedangkan di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan untuk meningkatkan koneksi internetnya dengan mengusulkan penambahan anggaran. Yang keempat, yang terakhir, hal yang perlu diperhatikan oleh Kementerian Pertanian adalah perlu peningkatan keamanan untuk data-data yang sudah terinput. Jangan sampai diretas, sebab akan menyulitkan proses input data. Demikianlah
materi yang sempat saya sampaikan pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.